الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita mencapai takwa. Salah satu buah dari ketakwaan adalah adanya kesiapan kebahagiaan untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, yang perlu kita bicarakan adalah siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan secara rinci di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa nisabil. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Yang perlu kita bicarakan adalah orang fakir itu yang bagaimana? Yaitu orang muslim yang kekurangan, bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, separuh saja tidak mendapatkan, tuh hidup dalam kesusahan, maka wajib diberi zakat. Yang kedua orang wal masakin, orang miskin. Ya, ini walaupun sudah bekerja keras tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, ya, maka dan juga dia wajib diberi zakat. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, ya. Yang dimaksud amil itu yang bagaimana? Apakah orang-orang yang zaman sekarang membagi zakat ya kemudian hanya di bulan Ramadan? Itu bukan. Ya, jadi zaman Rasulullah itu yang dimaksud amil adalah orang-orang ya tim yang diberi SK oleh Rasulullah untuk mengelola zakat. Tugas mereka itu mendatangi umat Islam, menghitung jumlah hartanya, menentukan ya zakatnya, ya. Dan mereka itu mengelola di Baitul Mal, mengelola zakat. Kemudian mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan umat Islam sekarang ini ya katakanlah itu merupakan sekedar panitia sukarelawan. Mereka sehari-hari ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi polisi dan sebagainya. Mereka dikenal dalam kehidupan sehari-harinya bukan amil, ya, tetapi PNS, pedagang dan sebagainya tadi. Maka saya sarankan untuk tidak mendudukkan dirinya sebagai amil, ya, kecuali di antara mereka itu adalah orang yang miskin atau fakir, ya, mereka tetap diberi tapi kedudukannya sebagai orang fakir, sebagai orang miskin, bukan sebagai amil. Mudah-mudahan ketika panjenengan mengikhlaskan, ya, tidak minta uang zakat, mudah-mudahan kebaikan panjenengan diterima Allah SWT, memudahkan untuk masuk surga. Dan yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, ya, yang keempat orang-orang yang baru saja masuk Islam, masih lemah imannya, maka untuk menguatkan mereka perlu diberi zakat walaupun mereka itu kaya atau miskin sama saja. Orang-orang yang baru saja masuk Islam itu boleh diberi zakat. Dan yang kelima adalah wafirqah. Wafirqah itu adalah budak. Ini zaman sekarang sudah tidak ada, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Gharimin itu yang bagaimana? Apakah setiap orang yang punya hutang? Bukan. Orang yang memiliki hutang ya karena suatu perjuangan
Ya, satu perjuangan misalnya katakanlah ada orang yang rumahnya terbakar, kemudian untuk membuat rumah saja dia untuk ya kebutuhan harian tidak cukup karena harus berjuang untuk membuat rumah. Ada juga yang untuk menyekolahkan anak-anaknya yang banyak, gitu. Ada juga yang karena soal jihad fisabilillah kemudian keluarganya kekurangan, gitu ya, dan punya hutang, kebutuhan konsumtif. Ya, nah yang semacam itu wajib diberi zakat. Jadi bukan pedagang, karena zaman sekarang ini hampir semua pedagang itu punya hutang dagangan. Tapi kan mereka tuh punya kekayaan, ya tidak layak lah kalau semacam itu kemudian minta zakat. Nah, kemudian ruang asnaf yang paling luas adalah fisabilillah. Ya, jadi uang zakat itu bisa dikeluarkan untuk kolom fisabilillah. Semua kegiatan perjuangan di jalan Allah, biaya untuk perang, biaya untuk kemudian misalnya untuk membuat masjid, membuat madrasah, ya banyak sekali daerah-daerah yang umat Islam tapi tidak punya sekolah Islam. Yang berdiri adalah sekolah-sekolah non-Islam. Akhirnya mereka banyak yang kemudian murtad keluar dari Islam. Karena apa? Didakwai oleh mereka. Kalau umat Islam itu mengeluarkan zakat dan dipakai untuk membuat madrasah, maka kebutuhan pendidikannya akan tercukupi. Jadi fisabilillah. Dan yang terakhir adalah wabni sabil atau ibnu sabil atau musafir. Ya, ini harapannya agar umat Islam itu berada dimanapun itu mereka memiliki saudara yang memperhatikan. Dari manapun datangnya, dari mana asalnya, kalau dia kemudian suatu ketika bepergian, kemudian misalnya uangnya hilang, kecopetan atau dirampok, ya, ketika dia di daerah musafir itu, di daerah di luar kampungnya itu, di luar kotanya itu, maka dia sebagai ibnu sabil yang berhak untuk menerima zakat. Nah, maka marilah kita tepati ketentuan Allah itu, sehingga ketika kita membagi zakat betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan contoh bagaimana Rasul dan Khulafaur Rasyidin membagi, menyalurkan zakat, sehingga agama ini bersih dari kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membayar zakat, mengelola zakat, menyalurkan zakat pada jalan yang tepat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.